Dua-dua videonya belum nyala ya? Teo dua-dua. Oke, kita mulai ya, teman-teman. Ah, thank you udah balik lagi. Hari ini kita ganti, bukan selain hari Rabu, karena saya berhalangan kemarin, jadi kita ganti hari Kamis. Hari ini, eh, hari ini kita ngelanjutin pembahasan yang kemarin, yaitu mengenai bisnis model Canvas. Ya. Jadi sedikit kembali ke dalam bisnis model Canvas sendiri. Kita lihat di sini bahwa kemarin ada pertanyaan menanyakan bahwa Pak, bagaimana cara membuat value proposition ya? Karena dimulai dari value proposition dulu dan kemudian baru dimulai ke apa dari value proposition baru masuk customer profile. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana membuat value proposition dan menentukan siapa customer kita. Jadi ketika kalian menciptakan suatu usaha ataupun suatu program atau satu ide, kita benar-benar mau cari apa sih value proposition atau yang sesuai yang mereka inginkan tuh apa sih value saya buat customer gitu. Apakah makanan saya enak atau siapa sih yang akan menikmati ini. Jadi what is the value proposition? Jadi what and who. Ya, hari ini kita akan belajar tentang apa value proposition. Kita akan belajar tentang case study, bagaimana membuat value proposition dan case study. Terus kemudian kita juga belajar tentang customer profile. Ya. Nah, balik yang minggu lalu dari teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan dulu nggak nih dari yang bisnis model Canvas atau kita bisa langsung masuk ke apa value proposition. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari bisnis model Canvas, Pak. Mungkin saya kurang paham atau masih ada yang ingin tanya lagi. Pak, saya mau bertanya. Boleh, silahkan. Kalau saya masih rancu, bedanya key resources sama key partners. Itu dulu. Oke. Ya, key resources dan key partner. Key resources itu adalah resource apa sih yang kamu harus punya gitu. Jadi kamu sendiri harus punya. Jadi misalkan kayak apa? Kalau kamu bikin restoran, salah satu key resources yang penting adalah mungkin punya chef yang handal atau punya bahan baku yang baik gitu, ikan yang baik atau daging yang baik gitu. Jadi itu key resources. Ketika kamu jualan restoran steak misalnya, ya berarti daging kamu harus bagus. That's the resources. Nah, key partner itu dipakai biasanya untuk external party. Jadi external party itu key partner kita cari misalkan tadi kamu udah bikin restoran, kira-kira siapa aja yang saya harus resources yang ada adalah saya harus punya daging yang baik. Berarti key partner yang ada apa? Ya mungkin punya toko daging, punya partner-partner atau mitra-mitra toko daging yang baik ya, atau yang bagus atau yang kualitasnya sesuai dengan kemampuannya. Jadi ketika kamu nanti mau membuat satu restoranmu itu scaling atau buka cabang di kota-kota yang lain, kamu harus make sure bahwa standarnya sama bahwa apa restorannya itu standarnya seperti itu dan untuk mendapatkan standar yang sama itu berarti resources-nya harus sama, partnernya juga harus sama, kira-kira itu. Clear ya? Oke, Pak. Hmm. Jadi biasanya key resources atau key partner itu di sisi di mana supply side. Kalau customer itu di sisi di mana demand side. Ya, jadi hari ini kita belajar mengenai value proposition-nya dan demand side menentukan itu. Jadi artinya gini, proposition itu adalah sesuatu yang kita janjikan ke customer atau ke klien ataupun ke audience, ke penonton gitu. Jadi value proposition itu adalah apa yang kita janjikan. Jadi kalau kita janjikan bahwa saya itu soto Surabaya paling enak ya berarti soto Surabaya paling enak atau mungkin HP paling paling kencang ya berarti HP-nya paling cepat gitu atau kameranya paling bagus. Jadi ada value proposition itu adalah uh, apa yang membuat kamu tuh unggul ya. Nah, apa yang membuat kamu unggul dan apa yang kamu janjikan ke market. Nah, ketika kita membuat apa suatu uh, bisnis model, value proposition itu balik lagi ke tadi ya, apa problem yang ingin kamu solve atau apa strength kamu yang kamu ada. Jadi kamu ingin membuat itu menjadi suatu value yang bagus gitu. Nah, tapi value ini juga harus jelas gitu. Value ini siapa yang akan menerima, siapa yang akan ya kasarannya gini deh, kalau misalkan kalau kamu sakit kepala, minumnya biasanya orang ngomong panadol gitu kan, atau masuk angin, minumnya tol angin gitu. So, jadi orang udah tahu bahwa value proposition tol angin adalah ya kalau badannya ulah mulai pilek-pilek,
mulai mulai apa mulai capek ya mungkin minum tolak angin atau mulai pala mulai pusing kayak hari ini saya pagi-pagi udah pusing ya langsung kacamata langsung cari Panadol deh. Nah, karena saya tepat gitu, value propositionnya Panadol tepat dan saya adalah customer profile yang tepat. Ya. Nah, jadi kita belajar dua itu. Ah, bentar. Oke, kita akan belajar mengenai hari ini mengenai value proposition canvas namanya. Ya, jadi ini adalah value proposition canvas. Jadi kan tadi kita lihat bahwa ada di tengah itu ada apa? Ada business model canvas, yang tengah-tengah ada value proposition dan di sebelah kanan ada customer profile. Ya. Nah, di sini hari ini kita belajar tentang specifically adalah value proposition dan customer profile. Nah, bagaimana membuat membuat value proposition canvas ini? Nah, ini ada caranya dan juga saya kasih case tadinya. Kemarin karena kita bicara tentang Grab dan Kopi Kenangan dan Chick-fil-A, saya ambil topik yang sama supaya kalian nggak perlu berpikir terlalu susah juga, ya. Silakan di stop ya, karena ini penting ya untuk menciptakan satu. Tadi kan sering nanya kan, Pak, value-nya apa ya? Gimana ya saya menyelesaikan masalah? Nah, ini penting sekali. Nah, yang pertama adalah sebelah kiri ya, value proposition canvas, ya. Jadi ini kanvas ini di sebelah kiri ini ada product service, ada gain creator dan ada pain. Jadi pain and gain ya. Pain itu sakit, gain itu apa mendapatkan benefit. Gitu. Jadi kalau pain itu malah mendapatkan sakit, kalau gain mendapatkan benefit. Ya. Jadi nah produk service-nya itu di sebelah kiri. Kemudian jadi cara cara membuatnya bagaimana? Cara membuatnya adalah produkmu apa yang akan membuat get the customer job done. Jadi produkmu apa? Dan produk itu memberikan benefit apa ke customer, gain-nya, dan menyelesaikan masalah apa di pain-nya customer. Ya. Nah, yang diterima oleh customer kita di sebelah kanan ini adalah sama kebalikannya. Dia ketika kamu tawarkan value proposition ini, ya, maka customer akan menerima yang namanya gain. Dia akan melihat, oh ini atau angin itu ternyata bisa bikin saya tuh apa sembuh gitu kan. Oh bisa menghilangkan apa masuk angin saya misalkan gitu. Painnya dia. Jadi painnya dia apa? Dikasih tolak angin bisa beres gainnya, ya dia jadi sembuh ya gitu kira-kira. Sakitnya hilang, ininya jadi tambah sembuh. Nah, sehingga di customer, kalau tadi di depan kiri ini ada product service, di sebelah kanan ini adalah jobs to be done. Jadi apa yang dirasakan oleh si customernya tadi. Baik lagi kalau contohnya tadi Panadol atau tol angin, di sini ada yang namanya jobs to be done di sebelah kanan ya. Yang di sini adalah task to be performed. Jadi artinya apa? Apa yang diterima oleh klien? Ya dia minum itu berarti sakit kepalanya hilang. Problemnya adalah dia tadi nggak bisa fokus, sekarang udah bisa seger lagi. Dan apa kebutuhan lainnya adalah mungkin available ada di mana-mana. Jadi sehingga membuat orang itu jadi oke, saya mau pakai Panadol karena bisa membuat saya sakit kepalanya hilang, saya menjadi bisa apa kembali lagi ke pekerjaan saya dan juga harganya murah lagi, ada di mana-mana lagi. Nah, kira-kira itu ya. Nah, jadi value proposition canvas adalah cuma membandingkan sebelah kiri produk yang mau dibuat itu benefitnya apa dengan sebelah kanan. Customer profile-nya apa ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Lanjut ya. Nanti kalau mau nanya langsung silahkan bertanya. Oke. Nah, kita masuk ke case study ya. Jadi kemarin kita belajar tentang Grab. Ya. Grab itu value proposition-nya adalah atau value-nya dia adalah start grabbing your right to work from now on. Jadi artinya nggak usah punya motor deh, you nge-grab aja gitu. Atau nge-grabbing your right itu makanya ya apa langsung comot aja dah ya, comot aja di jalanan gitu kan. Itu value proposition yang mereka menjadi tagline-nya mereka, menjadi gimmick-nya mereka. Nah, di sini kita belajar tentang Grab Value Proposition Canvas ya. Kita lihat dari sebelah dari kiri dulu ada yang namanya produknya apa sebelah kiri. Ini maaf ya saya lupa nulisin produknya. Jadi di sini harusnya produk, ini gain adalah ini pain. Nah, jadi produknya apa? Produknya adalah ride hailing food delivery. Jadi aplikasi untuk manggil food delivery. Ya.
Terus kemudian bisa manggil apa? Bisa untuk antar parcel, bisa bayar cashless, bisa juga pakai pakai multiple pembayaran. Ya, jadi eh, ini adalah great value proposition adalah kamu bisa panggil anytime, mau makanan, mau barang, mau bayarnya pakai cashless dan bisa nyicil lagi gitu. Ada pay later dan lain-lain financial service. Nah, kira-kira ini adalah sebelah kiri ya. Jadi ini produknya Grab. Nah, keuntungannya buat buat user atau apa? Apa yang mereka janjikan ke user? Dia mereka menjanjikan user bahwa user akan mendapatkan real time tracking. Jadi sambil kamu nunggu, kamu udah bisa dapat tracking gitu, supirnya udah sampai mana gitu kan. Dan harganya udah transparan, upfront pricing dan multiple payment option. Jadi kamu mau bayarnya gimana? Mau pakai cash, mau pakai kartu kredit, mau pakai GoPay atau apapun itu. Dan banyak reward dan promotionnya. Jadi ini gain yang didapatkan oleh audiens ini yang ditawarkan. Jadi udah real time tracking, harganya transparan, ada bonusnya banyak lagi, ya, dan murah gitu. Nah, eh, apa yang pain-nya apa buat mereka? Pain apa yang diadres di sini? Atau ada problem apa sih yang sebenarnya mau diselesaikan oleh Grab? Ya lebih efisien aja transportationnya, jadi nggak terlalu ribet gitu kan. Terus kemudian eh, mengenai safety karena saya bisa cek real time tracking ya orangnya di mana, siapa yang nyetir. Terus kemudian buat saya juga gampang apa bayarnya karena saya pakai digital payment dan juga harganya transparan. Jadi ini yang value propositionnya dari barangnya, ini yang diselesaikan oleh mereka. Ya, sampai di sini clear ya. Kalau masih ada tanyaan silahkan langsung bertanya. Nah, ini harus ketemu dengan customer profile. Nah, jadi customer profile ini baik lagi. Apa sih customer profile? Maksudnya customernya maunya apa sih? Yang didapatkan oleh customernya apa? Nah, ini menjadi lebih spesifik ya. Dia mau convenient, reliable, safe, affordable, dan efisien transport. Jadi orang maunya ini. Dia nggak mau nunggu, dia nggak mau worry tentang safety, dia nggak mau nunggu tentang uncertainty of pricing. Jadi ini yang orang ini mau. Nah, jadi end up-nya adalah sebenarnya naik Grab bisa ngapain sih? Ya, kalau dari sisinya Grab mereka jualan aplikasi, kalau dari seginya customer, ya mereka dari poin A ke poin B gampang dan mudah gitu loh, efisien. Sesimpel itu doang gitu. Ya, jadi nah setelah dari sini customer profile-nya kamu udah tahu oh A dan B easily efficiently. Nah, tinggal nanti siapa yang jadi target marketnya, segmennya. Jadi nah, siapa ini larinya adalah ya tadi, apakah tergantung ini kan time and place-nya ya. Jadi misalnya nggak di kota besar seperti Jakarta ya mungkin orang-orang sekolah, orang-orang orang kuliah, orang sekolah atau orang kerja gitu mungkin lebih banyak ya. Mungkin kalau di daerah beda lagi gitu untuk apa lagi. Jadi segmennya berbeda-beda karena di tiap apa daerah harusnya berbeda-beda. Meskipun Grab itu value proposition adalah dari poin A ke poin B, mau antar orang, mau antar barang bisa, tapi nanti menentukan customer profile-nya harus lebih spesifik lagi. Contoh misalkan Grab ada di Bali dengan di Jakarta, itu beda banget karena di Bali kebanyakan memang turis gitu, orang turis, orang jalan-jalan, orang pingin stop sana stop sini, pingin foto-foto. Sedangkan kalau di Jakarta orang menghindari macet, orang mau mau naik, orang nggak punya waktu dan lain-lain. Jadi itu menentukan customer profile yang lebih spesifik dari ketika kita udah tahu dan kita bisa spesifikkan siapa customer. Any question? Belum ya? Oke, jadi di Grab ini kita lanjut lagi ya. Grab kan tadi apps aplikasi ya. Jadi kita lanjut lagi kemarin kita belajar tentang Chick-fil-A nih, social social entrepreneur ya. Jadi apa perusahaan yang jualan ayam chicken sandwich tapi serving God at the same time ya, serving God dan banyak melakukan charity. Nah, jadi baik lagi ke Chick-fil-A waktu itu saya sempat cerita bahwa apa salah satu value proposition-nya mereka adalah mereka membuat chicken sandwich yang sangat-sangat apa enak lah boleh dibilang enak sekali gitu. Dan mereka pede dengan kualitasnya mereka jadi get ready to be hungry. Nah, apa yang mereka jualan, value proposition mereka apa, mereka menyediakan breakfast lunch dan dinner dan menu. Jadi breakfast lunch dinner jadi mereka buka siang malam ya, pagi siang malam. Sebentar ya.
Oke. Wow. Nah, balik lagi ya. Chick-fil-A mereka memprovide produknya mereka adalah breakfast, lunch, and dinner. Dan mereka juga punya apa? hmm, Bisa pesan lewat online, hmm, mau drive-thru ataupun mau makan di tempat juga bisa, ya. Jadi udah pagi, siang, malam makan, drive-thru, dine-in bisa, dan juga mereka mengoffer high quality and fresh ingredient, ya. Jadi intinya makanan enak lah, itu yang mereka provide. Jadi siang malam bisa order via apapun dan makanannya enak. Ya. Nah, yang mereka tawarkan ke market itu adalah tadi delicious food, ya, customer service yang luar biasa. Beberapa minggu lalu sempat sharing ya, customer service-nya sangat bagus dan juga convenient dan efficient service through mobile ordering. Jadi mereka titiknya banyak, bisa diorder lewat chatting, lewat manapun. Jadi mereka customer service bagus, convenient dan juga high quality, itu yang didapatkan. Nah, buat mereka, pain point yang diselesaikan adalah ya audiens bisa mendapatkan makanan enak dengan healthier menu, dengan apa, dengan fresh ingredient gitu ya. Terus kemudian juga mereka nggak perlu nunggu kelamaan karena servisnya baik dan cepat, dan dan mereka dilayani dengan training, staff yang di training sangat friendly lah dan sangat atentif. Atentif itu hadir gitu ya, hadir, selalu hadir gitu. How's your apa kentang gimana? Jadi dia nanyain terus lah. Nah, eh, baik lagi, Chick-fil-A value proposition is apa yang diterima oleh mereka, customer profile ya dia sesuai dengan janjinya tadi. Janjinya ini ya mereka harus mendapatkan ini. Jadi ini harus diukur terus ya. Jadi artinya kita nggak bisa cuma bilang kayak Pak, value proposition saya seperti ini. Terus kita ngomong bahwa saya mau delicious food, high quality gitu. Terus kemudian pas di lapangan, di survei, customer kita bilangnya bahwa ini makanan apa ini? Ini makanannya kurang healthy nih, apa bahannya murahan atau bahannya mungkin udah nggak kualitas, udah mau basi gitu misalkan. Jadi harus disurvei lagi. Kalau nggak, kita tidak akan mendapatkan the right customer karena kita akhirnya janji-janji aja. Jadi mau bikin burger yang enak, tapi ternyata kita nggak tahu bahwa apa di customer itu seperti apa. Jadi ini harus di make sure bahwa customer merasakan value proposition ini dari si Chick-fil-A, di mana ya tadi customer service-nya bagus dan convenience dan great atmosphere itu harus bisa didapatkan, harus sesuai. Dan ini menjadi suatu standar nih, suatu standar bahwa tadi ada pertanyaan bahwa Pak, key resources kita Pak, apa sih bedanya dengan partner? Nah, ini ketika kita udah mendefine bahwa Chick-fil-A ini adalah high quality food, berarti key resources yang ada apa? Ya bahan yang baik gitu loh. Terus kemudian kalau dibilang healthier menu berarti key resource-nya ya barangnya lebih sehat gitu. Mungkin nggak pakai minyak curah gitu, pakainya minyak apa gitu misalkan. Terus kemudian apalagi yang membuat mereka ini. Jadi mereka punya value proposition yang jelas yang bakal diterima oleh user. Dan buat mereka, buat usernya sendiri, customer sendiri, pain-nya mereka apa ya? Pain-nya mereka ya tadi mereka nggak perlu, mereka nggak perlu apa limited healthy food option. Jadi maksudnya terbatas. Mereka bisa punya pilihan lebih banyak apa food yang lebih healthy. Terus jadi apa mereka juga nggak perlu nunggu lama karena tadi orangnya sangat friendly dan sangat attending gitu, datang terus. Terus kemudian dia merasakan pain point-nya adalah poor customer service juga di sini nggak ada dan juga low quality. Nah, akhirnya yang didapatkan oleh customer-nya itu akan jadi apa? Mereka bisa mengenjoy high quality fast food with excellent customer service. Nah, ini harus sama ini yang sebelah kiri di produk dengan juga produk dan apa? Jadi boleh dibilang ini ya. Jadi dari antara produk service dan juga dengan jobs to be done ini harus diukur bahwa sesuai atau tidak gitu ya. Dan apa yang dijanjikan di sini, gain creator harus bisa didapatkan gainnya sebagai customer. Pain reliever-nya menjadi harus bisa mengadres pain-nya customer ya. Jadi ini perbandingannya antara Grab dan Chick-fil-A ya, dan antara produk dan service dan juga jobs to be done harus selalu dicek supaya mendapatkan lebih spesifik customer ataupun juga profile yang bisa lebih baik. Nah, pertanyaannya adalah apakah value proposition atau customer profile ini
selalu itu aja. Jadi sekali bikin bisnis terus selamanya seperti ini. Belum tentu gitu. Bisa aja hari ini mungkin cuma simpel ya jualan ayam gitu. Misalnya tadi chicken sandwich gitu. Di kedepannya mungkin bisa aja bikin bikin yang lain lagi, bikin mungkin es krim, bisa juga mungkin jual something customer profile yang lain. Jadi tidak selalu bahwa value proposition itu uh, dan customer profile itu hanya dibuat satu kali, tapi harus selalu dicek relevansinya, apakah masih relevan apa enggak ya, gitu loh. Apa uh, apa mungkin awal-awal semuanya masih relevan karena masih jarang yang main, tapi ketika semua orang udah sana, nah mungkin harus dipikirkan bahwa berbeda nih arahnya sudah menjadi directionnya udah menjadi apa uh, mungkin kliennya udah expecting more gitu ya karena udah terlalu biasa solution yang diberikan di mana-mana ada gitu. Ya, any questions dari sini? Kita masuk ke workshop dulu kali ya. Apa ada pertanyaan dulu dari kalian? Mungkin ada yang masih belum paham, Pak, value proposition atau ini. Kita mencoba untuk masuk ke satu-satu ya bisnis model kanvasnya mulai satu-satu kalau proposition masuk lebih jelas. Harapan saya sih kalian benar-benar memiliki apa atau mencoba untuk bikin satu bisnis model yang memang ada impact-nya gitu. Jadi selain making money, Pak bisa making impact loh nih misalkan. Kemarin saya lihat di mana ya? Di Bandung ya kalau nggak salah ya. Ada apa YouTuber yang kerjaannya bersihin sampah ya kalau nggak salah. Jadi di mana orang-orang di tempat lain tuh bikin bikin jadi selebgram atau YouTuber itu biasanya kan apalah mukbang lah, makan lah, jadi vlogger lah. Nah ini anak-anak muda di I think Jawa Barat atau Bandung ini mereka cukup inspiring ya karena mereka kayaknya saya nggak kalau nggak lupa apa berlima atau berenam gitu ya, pokoknya segerombolan gitu. Mereka kerjaannya bukan makan atau blogging tapi mereka kerjaannya adalah bersihin apa kali, bersihin sungai. Mereka berlima turun banget, banget gitu loh. Turun ke apa ke lapangan yang ke sungainya langsung pakai pakai glove, pakai pakai sarung tangan apa segala macam, pakai baju-baju ini terus kemudian mereka apa mulai bersihin dan kemudian direkam. Nah, tujuannya adalah baik lagi karena banyak yang nonton, mereka dapat dapat uang dari YouTube lah, dari Google gitu kan. Karena banyak yang nonton gitu. Jadi banyak iklan yang masuk karena banyak yang nonton. Di satu sisi, mereka juga making impact gitu. Kenapa banyak yang mau nonton? Kenapa yang banyak mau mensupport mereka? Ya karena mereka walk the talk gitu. Mereka langsung turun ke sungai dan mereka langsung beresin. Orang jalan-jalan dia langsung beresin dan direkod gitu. Dan setiap kali nge-review gitu bisa dapat berapa ribu, ratus ribu view gitu segala macam. Jadi memang lucu-lucu jadi kalau dilihat social entrepreneurship itu beda ya. Jadi kreator, konten kreator ataupun ini pun juga bisa dan ya baik lagi value proposition-nya apa yang mau dibawakan. Ya membuat konten mengenai tadi social impact, membersihkan environment itu topiknya. Ya gain-nya apa buat apa buat orang. Ya gain-nya ya orang puas kan karena kan sampah diberesin, orang seneng kan apa dunianya jadi lebih baik, lebih bersih, lebih recycling gitu. Ya, jadi dan customer profile-nya siapa yang nonton mereka? Ya orang-orang yang tadi kan yang mungkin nggak punya waktu untuk bersihin ini, pingin info beresin sungai, pingin beresin sampah, tapi cuman cuman apa, cuman apa, cuman harapan doang nggak pernah dijalankan, sehingga ada seperti ini ya udahlah saya nyumbang aja lah gitu. Nah, mungkin itu yang terjadi sehingga mereka itu terkenal gitu. Bahkan mereka kemarin sampai dipanggil Deddy Corbuzier kalau nggak salah mereka dipanggil di podcastnya. Itu contoh lah ya, contoh dari yang socialpreneur yang bisa diambil contohnya dari value propositionnya simple, bikin konten yang temanya tentang bersihin lingkungan dan ditayangkan. Kalau ditayangkan bisa nyawer gitu daripada apa video apa nenek gayung ya kalau nggak salah dulu ada kan nenek-nenek yang suruh dibayar berapa ambil gayung nyiram air gitu kalau
Nah, kalau tahu ya, jadi sampai dilarang sama Kementerian Sosial kita karena dianggapnya nggak boleh ngemis online kan, karena kan ayo apa sesuruh nyumbang, nanti saya ambil apa, saya mandi gitu, nenek-nenek apa siraman gitu pakai pakai gayung gitu. Ya, anyway, saya cuma menyampaikan bahwa ada beberapa konsep-konsep yang mungkin bisa dijalankan. Em, kita masuk ke apa? Pak, saya mau tanya Pak, Ya, boleh. saya potong. Saya Roy. Pak gini, eh dari Grab, Gojek dan apa sih transportasi online lainnya. Hmm, Eh, saya mau nanya simpel aja sih sebenarnya. Kan gini, daya beli masyarakatnya lagi menurun ya Pak. Jadi hmm, karena efek dari COVID dan eh, apa ekonomi nggak belum berputar normal. Ini hmm, kan kalau dilihat Grab pun juga kena dampak, Gojek pun kena dampak gitu ya. Dan ini kan juga bukan hanya Grab aja kan, Grab itu juga punya turunan sebenarnya, punya join bisnis sama apalah, eh, mungkin sama orang apa pengiriman, sama orang eh, ya, food dan sebagainya lah. Ini kan ya, bisnis di teknologi ya Pak ya, di online. Gimana dengan bisnis yang kayak nasi uduk di pinggir jalan gitu ya? hmm, Ini kan juga kalau dilihat ya juga saya sih ngelihat di lapangan juga agak sedikit menurun ya. Sebenarnya gini ya, kalau buat orang-orang yang di masyarakat menengah ke bawah ya, yang nggak tahu melek online ya, saya juga lihat sih di TikTok juga ada yang jual apa nasi bakar lah pagi-pagi sambil live gitu ya, untuk hmm, mungkin ya sambil nggak ada temen gitu ya, di hmm, ajak ngobrol gitu ya, orang-orang hmm. online-nya. Tapi kan di Indonesia masih kurang ya teknologi ini untuk dimanfaatkan di penjualan. Coba saya mau tanya gini ya Pak ya, supaya kita mahasiswa dapat informasi bagaimana memanfaatkan teknologi yang sekarang, FB, TikTok dan segala macam yang masih free untuk bisa maksimal Pak. Sehingga minimal apa ya, adalah yang nonton di live kita gitu ya untuk bisa apa ya membeli barang. Coba, thank you. Sorry, jadi pertanyaannya apa? Eh, eh, Jadi gini Pak, kan ada bagi orang yang masih baru belajar ya Pak ya, untuk hmm, hmm, penjualan di marketing ini ya, pakai via hmm, FB, IG dan segala macam yang bisa live gitulah. hmm, Kayak kemarin hmm. saya nonton di TikTok tuh ada ibu-ibu jual nasi bakar Ya, online. Hmm, di online tuh. Ya, itu kan salah satu yang bagus ya buat saya, walaupun apa eh, pembelinya berkurang ya, tapi kan TikTok masyarakatnya banyak juga gitu loh, karena pemain media sosial. Nah, menurut Bapak, ya pandangan ya Pak, tolong hmm. dikasih saran supaya kita jualan, tapi kita bisa pakai media sosial dengan maksimal dan gimana ya supaya menarik customer itu bisa bisa membeli barang gitu Pak. Karena banyak orang yang dalam tanda kutip mohon maaf hanya sekedar ngomong tapi tidak mempromosikan barangnya gitu loh. Ya sekedar aja ya media sosial dipakai. Oh ya, kami ada di sini, tapi tidak menjelaskan kami jual ini bla 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 bla. Kecuali memang udah terkenal ya. Kalau yang belum kan baru mulai, coba minta tolong dibantu Pak. Sarannya apa? Oke, oke. Balik ke tadi yang value proposition canvas ya. Jadi kalau tadi bicara mengenai sosial media atau online, itu kan kita sebutnya adalah channel. Jadi di bisnis canvas sendiri juga ada apa channel ya. Di sini juga ada udah sangat-sangat apa jelas gitu bahwa ada yang namanya sebentar nih mana sih? Di sini ada channel ya. Kalau kita lihat di sini ada yang namanya channel. Nah, channel ini kita bicaranya tadi kita baru bicara mengenai value dan customer profile nih, kira-kira seperti apa ya. Nah, yang kamu tanyakan tadi adalah ngomongin Pak channelnya yang mana ya Pak ya, yang ini ya pakai sosial media atau gimana ya Pak ya. Nah, itu semua balik lagi ke tadi understanding your customer profile and value proposition dulu. Jadi nggak akan bisa kalau kalian langsung, wah Pak, pokoknya saya nggak mau tahu value proposition apa, saya pokoknya mau buka nasi uduk aja. Di mana? Di ujung gunung gitu. Ya pasti susah laku ya kalau nggak mau tahu kayak gitu ya. Jadi eh, harus ngerti gitu value propositionnya apa, customer profile-nya apa,
baru di-define. Misalkan apakah ini untuk bisnis atau untuk consumer. Jadi untuk consumer tuh kayak tadi makanan itu bisa untuk consumer gitu, tapi catering mungkin untuk bisnis gitu. Eh, B2B atau B2C, kita nyebutnya tadi B2B atau B2C. Nah, jadi harus tahu kalau customer profile-nya itu yang beli siapa. Oh, perusahaan. Misalkan kayak internet deh. Internet kan ada yang buat kos-kosan atau individu, ada juga yang buat kantoran gitu. Nah, jadi siapa yang your client dan value propositionmu apa? Nah, baru dari situ dicari channel yang tepat gitu loh. How do you deliver your product or service? Tidak semuanya harus jawabannya adalah TikTok. Mungkin untuk B2B, TikTok nggak terlalu relevan gitu loh. B2C mungkin baik lagi kerjaannya apa dulu. Kalau dia tadi konten kreator, YouTuber, mungkin B2C ya, mungkin menggunakan sosial media channel yang paling tepat gitu ya. Nah, jadi kalau kamu suruh saya menjawab, Pak, apa Pak apa eh, ultimate answer gitu ya. Jadi kayak jadi mau jadi Tuhan gitu bahwa what is the ultimate answer sih supaya orang bisa jualan laku. Ultimate answer-nya bukan jawaban dari saya, tapi balik lagi dari orangnya. Dia tahu nggak value proposition-nya apa? Dia promise-nya dia di keep nggak value proposition-nya itu. Dan dia tahu nggak customer profile-nya itu cukup banyak gitu. Bahwa nah kalau itu ketemu sudah pasti mudah, baru simple. Oh, ternyata nggak perlu pakai sosial media, tapi ternyata yang penting tiap minggu saya mampir ke rumahnya ya misalkan atau ke kantornya ya. Jadi nggak perlu sosial media, yang penting kamu nongkrong terus sana bisa aja jualan. Gitu. Jadi kita berusaha untuk fokus ya, jadi jangan jangan jumping around tuh tadi kan apa lompat-lompat gitu tiba-tiba, wah ini gimana ya jualannya, wah ini gimana ya. Nah, padahal basic simpelnya adalah value propositionnya aja harus clear ya, customer profile-nya harus clear. Kalau itu nggak ada dan channel ini akan nanti susah. Kira-kira seperti itu. Nah, channel apa aja? Wah, macam-macam. Itu demografi, B2B, B2C, online, offline. Banyak sekali gitu channel itu. Ada yang online, ada yang offline, ada yang digital, ada yang digital media, ada yang offline media. Banyak sekali. Tapi balik lagi, apakah perlu semuanya dipakai? Nggak perlu. Kalau kamu pakai semuanya, boros dong. Duitnya habis buat bayar-bayar kayak gitu. Kita harusnya cari yang mana? Cari satu yang paling efektif. Tadi paling efektif apa? Kalau emang perlunya cuma di visit tiap hari atau tiap ini, ya sudah tiap hari visit gitu loh. Jadi banyak orang yang jualannya nggak usah pakai sosial media, tiap hari nongkrong ya depan depan tokonya juga jualan. Ya, kira-kira itu ya, Roy. Semoga Iya, ngejawab pertanyaannya. eh, makasih Pak. Ada lagi Pak, boleh nggak senang lagi? Silakan. Ini eh, kita kan orang teologi ya Pak. Ya. Jadi minimal kita hamba-hamba Tuhan yang akan dipersiapkan bukan untuk berbisnis, tetapi apa supaya dapat bertahan dalam mungkin dalam hamba-hamba Tuhan yang mungkin akan kembali ke daerah-daerah ya. Kan di situ pun juga butuh apa ya income, bayar listrik, bayar segala macam lah ya, masuk perawatan gedung dan segala macam. Dalam pelajaran yang kita pelajarin ini Pak, ini kan sebenarnya sangat berguna ya buat teman-teman yang nanti akan kembali ke daerah masing-masing berjuang lagi, apalagi kita yang juga akan ikut dalam dunia pelayanan. Uh, ini juga jadi satu hal yang menarik, pelajaran yang Bapak ajarin gitu. Karena bukan hanya sekedar cari cuan, tetapi bagaimana pola bisnis ini akan dibangun dengan sehat. Nah, ini ya saya mau tanya begini, Pak. Uh, dalam dalam berbisnis itu kan dibutuhkan kan sebenarnya awal langkahnya adalah niat dulu ya. Ya memang produk sih. Semua ada waktunya ke depannya ya akan diperbaiki lah kualitasnya ya. Tapi kembali lagi yang saya uh, buat kita hamba-hamba Tuhan untuk pelajaran ini buat saya jadi hal yang menarik uh, karena di customer lagi di jemaat sendiri pun ada banyak pengusaha pebisnis yang mungkin Tuhan beri, tapi kalau tidak bisa tahu bagaimana cara apa ya menjelaskannya pola-polanya, ini akan jadi tidak menarik gereja, karena gereja cuma Hmm. bicara tentang firman tapi tidak bicara bagaimana solusi di permasalahan umat gitu loh. Apalagi mohon maaf kalau hamba nanti ya, kita semua akan dipakai jadi hamba Tuhan yang punya customer pengusaha, Hmm. punya customer yang punya bisnis besar, tapi punya Hmm. kesulitan-kesulitan. Ini pelajaran yang sangat menarik Pak buat saya. Nah, saya mau tanya Hmm. begini Pak, bagaimana pandangan Bapak ya ketika kita sebagai hamba Tuhan masuk dalam dunia apa ya bisnis juga lah ya, tapi bisnisnya nggak Hmm. besar lah.
bisnis kecil lah, dagang-dagang. Kalau di gereja kan bisnisnya paling jual buku, jual rumah, jual jual apa? Jangan Ya jual rumah aksesoris lah. rumah tetangga. Iya. Ya, jadi sepertinya kita hamba Tuhan yang tidak punya iman besar gitu loh. Maksudnya Ya. siapa yang tahu kita jadi hamba Tuhan bisa jadi pengusaha besar? Ya nggak ada yang tahu. Tapi Hmm. minimal ilmu ini akan jadi menarik kalau Tuhan memang akan bukakan satu persatu, dipertemukan dalam join pekerjaan. Nah, Hmm. bagaimana Pak batasan-batasan hamba Tuhan dalam berbisnis ya Pak? Thank you Pak. Hmm. Kalau ditanya batasannya batuan batasannya berbisnis, menurut saya harus kembali ke apa ke Bible-nya atau ke bukunya lah. Dia bagaimana menjalankan bisnis secara Christianity. Tapi yang mau aku kasih pandangan gini ya. Jadi dari awal ketika saya diminta untuk ngajar kelas ini, dibilangnya seperti itu selalu apa di doktrinasinya itu adalah bahwa nanti kalian ini akan apa tadi kan bukan cuma melayani tapi juga harus bisa berbisnis. Menurut saya agak agak kurang setuju dari awal saya bilang bahwa itu kurang setuju. Menurut saya uh, ini bukan itu intinya kalian belajar tentang entrepreneurship atau socialpreneurship. Tapi kita bicara bahwa tentang movement ya. Movement itu gini loh, sekarang gereja, humanity, kemanusiaan, terus kesehatan itu tuh udah menjadi hampir satu bagian gitu. Jadi dari soul, mind, and body lah gitu kasarannya. Jadi udah hampir sama-sama bahas gitu. Jadi uh, uh, percuma kamu bilang ini tapi badannya sakit-sakitan juga sama aja bohong, ya kan? Jadi trennya tuh semuanya ke arah sana. Jadi sebenarnya kalau saya boleh bilang adalah dunianya sudah berubah. Jadi kalian sendiri harus menjadi apa? Bukan menjadi cuma pendeta yang apal dengan firman, tapi kalian harus menjadi seseorang yang bisa menunjukkan bahwa manifesto Tuhan itu ada. Ya, jadi contohnya kemarin itu saya sempat kesembuhan deh, misalkan kesembuhan, saya kesembuhan. Nah, kesembuhan itu bukti bahwa apa manifesto Tuhan itu ada gitu. Waktu saya ngajar 2 minggu yang lalu tuh, waktu saya di Thailand, saya tiba-tiba kakinya sakit gitu. Tiba-tiba kaki saya bengkak dalam 1 hari, tiba-tiba bengkak. Dan ketika saya medical check up, semua itu hasil medical check up saya itu baik-baik saja. Nah, artinya artinya dokter pun mengatakan bahwa saya tidak bisa menemukan penyakit, tapi kaki saya tuh seperti kena asam urat gitu kan. Nah, singkat cerita, akhirnya saya mikir bahwa oh kalau udah sesuatu tidak natural, berarti artinya medicine dan sains sudah tidak bisa membantu, berarti supranatural. Ya, nah akhirnya saya telepon lah pendeta saya, ya bilang saya lagi di Thailand nih, besok mau ajar lagi ya kan, mau ajar sama ini kan waktu itu. Um, dan akhirnya intinya adalah saya didoakan dari Indonesia, saya lagi di Thailand dan besoknya sakitnya hilang. Jadi besoknya kaki saya hilang. Jadi, nah kesembuhan seperti ini itu contoh manifesto gitu. Nah manifesto contohnya tadi kesembuhan. Baik lagi kan, manifesto banyak kan. Kedamaian dalam hati itu kan mind ya. Mau damai kan pikiran gitu. Terus apa ya kira-kira seperti itulah. Jadi menurut saya kalau ditanya kenapa harus belajar tentang entrepreneurship atau socialpreneurship, itu supaya kalian melihat bahwa kalian tuh bisa memberikan impact atau manifesto itu beyond apa hanya manifesto yang di masa lalu gitu loh. Bahkan ini manifestonya udah lebih lebih banyak lagi, you bisa bisa impacting ke apa mujizat yang di-create itu lebih banyak lagi gitu loh. Bisa ngebantu banyak orang, bisa bisa membuat yayasan. Jadi melayaninya itu udah bukan lagi cuman hanya melayani di sana, tapi melayani udah jadi satu gitu loh. Jadi udah ngerti tentang firman, tapi juga ngerti tentang dunia berubahnya gimana. Dan ujung-ujungnya ya kita kan masih tinggal di dunia, jadi mau tidak mau ya harus 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 tadi kan harus apa harus bisa bersama-sama untuk mengadvance gitu ya. Dunia kita ini jadi lebih baik gimana. Ya, jadi kalau balik lagi kalau ditanya socialpreneurship berguna untuk harapannya adalah kalian dengan kelas ini kalian bisa menjadi pengusaha, itu salah. Di sini tugas saya hanya membukakan mindset bahwa ada loh orang-orang di luar sana itu yang bisnis tuh nggak perlu sampai harus ikut kanan ikut kiri, harus sampai korupsi, harus sampai mukulin anak orang, showing moge gitu-gitu. Jadi kita nggak perlu sampai begitu-begitu gitu loh. Kita bisa melakukan impact itu dengan tadi
memikirkan apa sih problem di market. Purpose-mu apa? Harus punya purpose-mu sama seperti purpose-nya kalian jadi sekolah di teologi lah. Purpose-nya ingin melayani gitu. Harusnya nggak melayani, balik lagi melayani seperti apa? Saya bukakan mindset. Kalian harus paham. Kalau nggak jago masak ya jangan value propositionnya mau bikin masakan paling enak dan ini lah masak aja. Nasi aja belum tentu kamu empuk gitu nasinya, nasi aja kadang-kadang masih salah kan. Ya kan lucu kan jadi lah. Makanya saya dari awal-awal mulai kelas ini adalah saya bilang adalah right man, right place, right time. Kamu harus tahu, are you the right man? What is your skill? What is your purpose? Ya itu yang dikembalikan. Kalau case study akan sangat banyak dan kuncinya adalah kelas ini doang nggak akan membuat mereka kalian jadi pengusaha. Kalian harus cari mentor di luar sana, mentor yang benar-benar spending more dan 1 jam ngajarin doang, tapi bener-bener kalian nanya sesuatu, dijawab, dikasih tahu, dikenalin, dan lain-lain. Ya. Dan tapi mindsetnya oke sih dari Roy bahwa kalau ini emang bisa berguna, hopefully ya semoga kalian juga apa mendapatkan manfaatnya lah, paling enggak. Oke, ada lagi? Jadi sorry Pak, Eh, jadi sangat menarik ya Pak ya, pelajaran yang Bapak ajarin. Walaupun kami orang teologi kadang-kadang suka bingung ya, bahasa-bahasa yang digunakan ada agak agak awam ya. Ya. Tetapi ini jadi hal yang menarik karena di dalam gereja pun kan umatnya bukan orang yang nggak cari duit gitu loh, orang yang cari duit. Jadi sehingga pelajaran ini sangat berguna dan kalaupun eh, buat saya sepertinya saat ini belum bermanfaat, tapi nanti ada waktunya kali Pak ya, di momen-momen tertentu ilmu ini akan berguna. Pak ini saya mau tanya sedikit ya Pak ya. Kalau ada satu contoh kasus ya, Pak, Hmm. ini contoh kasus. Kalau ada seorang pengusaha ya, yang nanti kalau seandainya teman-teman dipercayakan apa membantu lah ya, dalam arti contoh lah ya, saya doakan orang di Surabaya gitu. Dia Hmm. punya pabrik, pabrik apalah, penjual apalah, kacang, apalah segala macam lah, saya lupa. Itu yang tadi saya cerita kesaksian sedikit ya Pak. Ini bukan buat kebanggaan, tapi ini benar-benar berguna sekali ilmu entrepreneurship ini. Karena dia tanyain bagaimana uh, dia ini orang Konghucu. Jadi dia belum kenal Yesus, tapi begitu kuat. Akhirnya saya contoh kasus saya melayani Bapak ini orang Surabaya dan Bapak ini saya tidak tahu, saya belum pernah ketemu secara fisik, paling via telepon. Bapak ini akhirnya ada satu gangguan, gangguan dalam arti dia nggak bisa tidur gitu. Dia ngerasa kok usahanya selalu minus. Saya agak sedikit share gitu loh tentang firman Tuhan. Tapi akhirnya saya bicara tentang sedikit masalah teknis, Pak. Bagaimana Oke. tentang stok barang, administrasi, SDM, ya. Ini jadi hal yang menarik gitu loh. Akhirnya dia kaget. Ternyata memang dia udah ini adalah bisnis keluarga yang bertahun-tahun tidak pernah diaudit. Di audit itu ada dicek satu-satu. Akhirnya saya bilang ya tolonglah dicek satu-satu gitu loh. Terus siapkanlah orang yang benar-benar bayarlah mahal gitu loh. Bayar mahal walaupun memang kita butuh orang yang benar-benar ahli bidangnya seperti pajak, seperti orang-orang bagian yang ngurus bagian pergudangan dan segala macam. Singkat cerita, Bapak ini coba mendengarkan uh, saran saya ya. Akhirnya Bapak ini mengalami satu perubahan 2 tahun yang lalu saya layani. Sampai sekarang saya masih komunikasi. Akhirnya ada anak buah yang 20 tahun kerja di situ, tapi kerjanya nggak maksimal. Ya saya bilang memang perusahaan itu harus tegas. Bukan tegas buat ngusir orang, bukan. Tapi tegas dengan aturan main. Karena Hmm. walaupun kita hamba Tuhan pun, kita harus tegakkan firman Tuhan gitu loh. Orang yang udah bikin ngerugiin dan akhirnya berdampak pada banyak banyak sisi lah. Hmm. Ya, Akhirnya saya profesional. ceritain Hmm. gimana Pak? Hmm. Namanya profesional itu. Ya. Iya, saya bilang kita profesional, tapi ini perusahaan keluarga Pak. Ada sedikit complicated yang kepemilikan usahanya Pak. Ini yang saya masih bingung sih sebenarnya. Karena saya bilang kalaupun ini perusahaan milik keluarga besar, yang satu di Amerika, yang satu di mana lah, saya lupa. Ada 3 bersaudara mereka ini. Nah, tapi tidak punya kejelasan gitu loh kepemilikannya. Tapi saudara-saudara tetap minta dividen, keuntungan gitu loh. Hmm. Saya bilang nggak bisa dong. Main begini ya susah.
Kalau Anda Hmm. keuntungannya kecil, ya Anda nggak bisa profesional. Akhirnya saya jelasin, ini agak keras karena udah masuk ke ranah di mana, mohon maaf, Bapak ini sepertinya dimanfaatin sama kakak-kakaknya yang mungkin Oke. hidupnya lebih baik. Ini satu Hmm. kasus saya jelasin tentang firman Tuhan bagaimana ya udah jalan walaupun agak sedikit ketar-ketir ya untuk bicara apa yang benar gitu loh. Karena ada salah satu saudaranya masukin dia punya anak ya, menantunya ke perusahaan tapi nggak benar manajemennya. Pencatatan Hmm. tidak ada, tidak semua file dimasukin ke file komputerisasi, dan ada karyawan-karyawan yang saya bilang, aduh, pajaknya juga, aduh, saya bilang. Akhirnya setelah saya layanin begitu ya, singkat cerita, Bapak ini tahun lalu mengalami satu perubahan, Pak. Anaknya dari Australia pergi, pulang, dan saya bilang ya nggak apa-apa masukin. Dan anaknya pun stress free awal-awalnya. Karena ada konflik dengan papanya. Karena kan udah lama ya, 30 tahun dia masuk di bidang itu, tiba-tiba anaknya masuk dan coba masuk ke sistem baru, kaget gitu loh. Agak Hmm. sedikit clash. Akhirnya saya ngomong via telepon dan saya bilang, Pak, tolonglah coba kasih gambaran apa sih, dia kan juga sekolah S1 dan sampai ke Australia, pasti ada ilmunya gitu loh, nggak mungkin. Akhirnya dijelasin dan sekarang puji Tuhan sih semua udah rapi sih, Pak. Ini salah satu manfaat ilmu yang sebenarnya yang Bapak ajarin sih. Ini. Nah, saya mau Oke. tanya gini, Pak. Kalau ada kasus-kasus yang sebenarnya agak sulit ya. Ini kasusnya sih mau tanya gini sih. Ini kan masalah kepemilikan ya. Ini bukan punya pribadi ya, tapi keturunan, punya keluarga warisan. Menurut Bapak gimana ya, Pak? Harus gimana ya bagus? Aku rasa itu masalahnya lebih ke legal ya. Jadi arahnya harus ke lawyer karena kan Iya. semuanya harus kembali ke arah apa perjanjian di awal, punya siapa, atas nama apa. Jadi saya nggak punya komen di sana. Tapi kalau saya harus seperti itu ya akan kembali ke legal dulu gitu. Karena ya saya belum lihat kan, saya nggak tahu perjanjiannya seperti apa, siapa ngaku apa. Jadi kembalikan ke buku ininya aja, basicnya, back to basic aja gitu. Dari situ harusnya ya nanti tinggal tinggal masalah ini kan apa masalah yang nggak happy-nya kenapa harus tinggal hitung-hitungan kan biasanya gitu. Menurut saya sih arahnya sih panggil orang legal sih daripada apa susah-susah cari lawyer yang memang biasa untuk ngurus-ngurus begini, corporate lawyer ya, jadi bukan bukan lawyer apa artis atau lawyer ini tapi lawyer yang memang untuk spesialis ke sana. Kalau dibikin ke notaris gimana, Pak? Pandangan Bapak? Iya itu maksudnya salah satunya tanya ke lawyer dulu ya. Oh, itu. Ya, Thank jadi you, Pak. menurut saya itu sih legal, legal aja sih ini. Tapi bagus kamu artinya kan kamu mencoba untuk memberikan impact yang di luar apa eh, hanya agamawi tapi juga lebih ke touching ke real life-nya mereka kan gitu. Gitu. eh Lanjut dulu ya mungkin yang terakhir ya mungkin untuk yang ini dulu. Terakhir kopi kenangan kemarin karena kita bahas topiknya kopi kenangan juga rasa Indonesia ngopi di kenangan. Ini mirip dengan Chick-fil-A, basically ya mereka menyediakan dari coffee, tea, ada non-coffee, minuman lain-lain, snack and light, grab and go, terus banyak merchandise-merchandise lucu. Nah, ini mereka punya value proposition. Jadi ngopi nggak cuman ngopi aja, tapi juga ada makanan dan juga ada lebih ke community ya merchandise. Nah di sini mereka mulai membuat dengan apa gainnya untuk ke customer adalah mereka menciptakan coffee drinks yang Indonesia banget lah, yang apa yang bisa di customize lah. High quality coffee drink customizable. Terus harganya juga apa dengan mereka klaimnya high quality tapi harganya murah di kantong. Jadi sebenarnya semua orang bisa apa mereka punya gimmick adalah everybody itu bisa ngopi enak lah gitu. Nah ini apa eh, apa problem yang mereka coba solve di sini ya mereka mencoba memberikan apa lebih banyak akses lah ke eh, good quality coffee. Jadi dulu orang mau ngopi mungkin yang di mata mereka cukup lumayan adalah Starbucks gitu. Tapi Starbucks harganya mahal ya karena ya mahal merek dari luar negeri. Jadi gimana caranya untuk orang bisa mendapatkan kualitas yang enak tapi harganya ini. Nah, akhirnya ya mereka menggunakan high quality dan locally source. Jadi di di apa beli belanjanya itu dari lokal, dari Indonesia semua. Nah, end up-nya adalah
of course affordable, convenient, high quality, yang tadi dia dapatkan aksesnya, sehingga dia as a customer dia bisa, siapa sih target customernya? Customer yang punya kebutuhan, satisfy the need for, punya kebutuhan, pengen ngopi, suka ngopi, dengan suka ngerti ngerti kopi, tapi dengan harga yang terjangkau. Nah itulah. Nah siapa nanti lebih spesifiknya? Mungkin anak kantoran, anak kuliah, eh, mungkin apalah gitu. Jadi orang-orang yang memang banyak di apa banyak di area-area komersial gitu, dibanding di rumah mungkin jarang minum kopi kenangan. Mungkin kalau di nongkrong atau apa lebih sering. Nah ini jadi target marketnya. Ya, kopi kenangan jadi cukup straight to the point ya. Jadi apa yang mereka lakukan sekarang pastinya mereka juga ada jauh lebih banyak lagi produk-produknya. Mungkin ada sekarang udah ada, bahkan mereka udah beli burger, udah beli apa segala macam ya. Tapi intinya mereka mau menjadi tadi apa tempat nongkrong kopi Indonesia harga terjangkau. Kira-kira seperti itu. Nah, summary ya. Ini untuk summary untuk kalian. Jadi Grab itu value proposition-nya apa sih? Grab value proposition is center around providing convenient and reliable transportation service. Jadi mereka value proposition itu menyediakan apa transportasi yang bisa diandalkan dan cukup nyaman dengan fokusnya adalah safety dan quality. Ya, jadi ini menjadi salah satu kayak satu sentence lah. Apa sih Grab? Chick-fil-A itu apa? Chick-fil-A is the third largest fast food chain in the United States. Jadi ini fast food nomor 3 paling banyak cabangnya di seluruh Amerika. Jadi udah to the point ya. Dan karena mereka jualannya adalah high quality food, good customer service, dan convenience dan clean atmosphere. Dan yang terakhir ya kopi kenangan tadi, terakhir provide high quality dengan harga yang terjangkau. Ya, nah ketika ini udah ada, tinggal nanti masuk ke strategi apa tadi gimana untuk ke customernya, pakai channel apa, kemudian apa nanti di dalamnya sendiri perlu relationship apa, relationship itu maksudnya kayak apakah kalian ngobrol sama mereka itu menggunakan uh, WhatsApp atau mungkin ngobrol sama mereka itu lihat lewat sosial media atau lewat mana gitu. Bagaimana sih you build a relationship dari mereka belanja atau mereka experience-nya lebih relationship-nya lebih ke arah toko yang penting tokonya ada di mana-mana gitu. Nah, itu nanti kita akan masuk ke sesi berikutnya next week. Mungkin next week kita belajar another apa socialpreneur case study dan apa harapan saya bisnis model Canvas ini menjadi basic lah untuk kalian tahu bahwa suatu bisnis itu gimana sih bisnis modelnya dan kemudian apa paling enggak kalian udah bisa mulai exercise untuk mencoba dari Canvas ini ya. Nah, I think dari saya itu aja sih untuk hari ini. Baik lagi PR-nya kalau silakan dikerjakan workshopnya ya tadi bikin sesuai bisnis yang tadi kamu pikirkan dari awal dari hari pertama saya bilang kan kamu punya ide bisnis apa. Coba dicoba dimasukkan ke dalam bisnis kanvasnya dan mungkin next week kalau mungkin ada yang mau sharing silahkan ya. Mungkin dari saya itu dulu. Any last comment before saya closing? Thank you ya. Mungkin belum ada dulu. Jadi terima kasih buat waktunya. Minggu depan kita diskusi, harapannya mungkin saya bisa onsite karena ini lately saya lagi di luar negeri terus, jadi badan juga kondisi lagi nggak bagus. Jadi maaf kalau misalkan ada agak slow response. Ya. Next week kita akan belajar tadi tentang more case tadi tentang social entrepreneur dan mulai masuk ke arah yang lebih spesifik tadi channel ataupun customer relationship. Oke, thank you. Boleh dibantu tutup kelasnya, Johan. Thank you ya.
Oke, nah kita akan menutup kelas kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapak, kami berterima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Menjalankan kelas kami kewirausahaan Tuhan. Maaf Pak, tadi ada sedikit gangguan. Oke, kita akan berdoa lagi. Pada teman-teman kelas 92 kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu di mana kami boleh menjalankan kelas kewirausahaan kami Tuhan. Dan Engkau berkati Bapak dosen yang sudah mengajar kami. Biarkan apapun yang menjadi pekerjaannya Tuhan, Engkau terus berkati Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhannya di hari-hari Tuhan, Engkau selalu penuhi. Dan berkati juga kami, anak-anak kelas yang lain Tuhan yang akan melanjutkan aktivitas kami, biarkan aktivitas kami selalu berkenan di hadapan-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, ini yang menjadi doa kami. Haleluya, amin. Terima kasih Pak. Thank you. Terima kasih, Pak. Ariel. Terima kasih, Pak. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Thank you.